Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2133. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seorang Kaisar Dewa dari Sage Agung Siu, yang mana dia telah mengintegrasikan napas jalan dunia bawah ini dan telah mencapai akhir dari jalur evolusi. Semua orang menjadi kaget dan suara mereka bergetar. "Tuan, hati-hati," kata Saroye. Dia memandang Qingchen dengan cemas. Dia tahu perpaduan Yin dan Yang Sage Agung Siu ini menggabungkan jalan teratas dunia bawah, dan dia menerobos belenggu kultivasinya pada saat ini. Dia tidak boleh diizinkan untuk melakukannya berhasil. Mata Saroye menjadi merah. Ada seorang Kaisar Dewa di klan Kobondo-nya, jadi dia tentu tahu betapa menakutkannya seorang Kaisar Dewa. Pada saat ini, semua orang juga menjadi kaget dan mereka semua ngeri, dan mereka benar-benar tampak ngeri. Ya Tuhan, ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pemimpin menara Tianwei, Yu Xin, dan Master Pavilion Abadi Sui Li gemetar tanpa sadar. Kaisar Dewa itu adalah akhir dari jalan evolusi. Begitu Anda memasuki ranah ini, maka jarak antara Anda dan ranah Kaisar Agung sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Seorang Kaisar Dewa itu sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi di lautan kosmik yang akan bertahan selama era yang tak terhitung jumlahnya dan memerintah selamanya. Mengapa tidak ada informasi seperti itu dalam informasi yang kita dapatkan? Dengan kekuatan Sage Agung Siu, aura dunia bawah yang dibutuhkan untuk mempromosikannya, kultivasinya ke ranah Kaisar Dewa itu sungguhlah luar biasa. Setidaknya dia harus menjadi Kaisar dunia bawah tingkat atas yang memiliki asal-usul yang tinggi. Ini dari mana datangnya aura asli dunia bawah pada Sage Agung Siu? Baik Yu Xin dan Sui Li saat ini gemetar sebagai para jenius yang dikirim ke Laut Semesta Selatan. Ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami bertanya dan mencari tahu tentang kekuatan tempur tertinggi di seluruh Laut Semesta Selatan yang kuat. Tapi menurut riwayat hidupnya, tidak ada keterikatan dengan seorang kaisar tertinggi dunia bawah. Jadi dari mana asal-usul kekuatan dunia bawah Sage Agung Siu? Dan ledakan. Sage Agung Siu saat ini melayang di udara dan aura dunia bawah yang mengelilingi tubuhnya bergabung dengan kekuatannya sendiri. Keduanya tampak sangat akrab satu sama lain. Itu meningkat ke tingkat yang sangat mencengangkan. Samar-samar aura Kaisar Dewa memenuhi udara. Ini adalah setengah langkah tingkat Kaisar Dewa. Nah, kamu memang kuat. Kamu adalah orang pertama yang berhasil memaksaku untuk mengungkapkan kekuatan seperti ini. Apa yang telah aku sembunyikan selama ratusan juta tahun dipaksa keluar olehmu hari ini. Jika aku tidak mengkulitimu dan memotong jantung juga paru-parumu, maka akan sangat sulit bagiku untuk bisa meredakan rasa benci di hatiku. Ledakan. Pada saat ini di antara langit dan bumi di kota Nanyuan yang megah, tubuh besar Sage Agung Siu berdiri dengan bangga, ditutupi dengan kekuatan mengerikan dari dunia bawah dan lepas. Kematian yang dingin memenuhi udara, kehampaan dalam radius puluhan juta mil. Suara lolongan dewa seperti datangnya dunia bawah membuat orang bergidik. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan sungai kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kaisar Dewa setengah langkah. Sage Agung Siu ini sebenarnya adalah seorang Kaisar Dewa setengah langkah. Kata Sage Agung Cucong. Pada saat ini hatinya bergetar. Dia terkejut tapi sekaligus bahagia. Ini sudah berakhir, kata Saroye. Hati Saroye juga tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatan Tuan Qingchen, akan tetapi Sage Agung Siu di depannya telah memasuki setengah langkah ke ranah Kaisar Dewa. Apakah Tuan Qingchen masih akan menjadi lawannya?
Sementara Qin Chen saat ini wajahnya masih sangat tenang. Oh, Qin Chen memandang Sage Agung Siu dengan senyuman tipis dan berkata, aura dunia bawah yang sebelumnya digabungkan dengan orang ini itu cukup familiar. Boom, Sage Agung Siu saat ini tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Qin Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya bahkan setelah dia menerobos ke tingkat setengah langkah Kaisar Dewa. Yang mulia, Anda sepertinya tidak takut sama sekali, kata Sage Agung Siu dengan sedikit kebingungan. Setelah terobosan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Qin Chen memang hanya berada pada tingkat Kaisar Agung. Akan tetapi mengapa tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa? Mengapa saya harus takut? Kata Qin Chen, dia tersenyum. Sumber ilahi, saya tidak ada habisnya. Jadi bagaimana jika Anda dapat menerobos setengah langkah Kaisar Dewa? Apakah Anda masih dapat menerobos dunia laut hitamku? Kata Qin Chen. Ketika kata-kata Qin Chen jatuh, mata Qin Chen menjadi dingin dan dia melihat ke sungai hitam tak berujung. Niat membunuh di sekitarnya dengan cepat melonjak menutupi Sage Agung Siu dalam sekejap. Arogan, sangat arogan, kata Sage Agung Siu. Dia meraung dengan marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan tinju kepada sungai hitam di depannya. Duar, sungai hitam yang tak ada habisnya disapu oleh tinju tersebut dan ledakan. Ada dampak mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi meledak di bawah tinju Sage Agung Siu. Sage Agung Siu melayangkan tinju kepada sungai hitam niat membunuh Qin Chen dan itu langsung menghancurkan sungai hitam niat membunuh yang dilepaskan oleh Qin Chen. Akan tetapi sesaat kemudian itu seperti seseorang yang berdiri di depan air terjun yang membelah sungai. Dan sungai tersebut terputus pada saat diambil tindakan. Namun setelah terputus itu kemudian mengembun lagi menjadi sebuah sungai lagi dan itu melonjak ke depan, membungkus Sage Agung Siu dari segala arah. Apa? Sage Agung Siu pun menjadi terkejut. Pukulannya hanya menghanyutkan sungai hitam, akan tetapi tidak sepenuhnya meledakkan sangkar gelap di depannya. Dia menjadi terkejut dan marah, dan aura Kaisar Dewa setengah langkah yang tak berujung di tubuhnya langsung naik ke langit. Dia meraung, "Buka untukku!" Tinju Kaisar penghancur, ledakan, duar. Aura Sage Agung Siu meningkat dengan cepat dan dia melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Seketika bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang kehampaan. Kekuatan penghancur yang mengerikan belum bertabrakan dengan sungai niat membunuh. Qin Chen datang dari kehampaan dan banyak orang kuat di sekitar kota Nanyuan mau tidak mau menutup telinga mereka dan ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, bayangan tinju di seluruh langit berubah menjadi dunia kegelapan, bertabrakan dengan sungai besar niat membunuh yang dipicu oleh Qin Chen. Di bawah sungai gemuruh yang mengejutkan, semua orang di kota Nanyuan mundur dengan ketakutan. Namun, apa yang semua orang anggap tidak dapat dipercaya itu adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat serangan Sage Agung Siu terhadap sungai hitam, itu tidak dapat meledakkan sungai niat membunuh Qin Chen, bahkan berulang kali. Namun, lebih banyak sungai niat membunuh malah menyebar dengan cepat, membuat Sage Agung Siu seperti binatang buas yang terperangkap. Dia yang terus bertarung tetapi malah semakin terperangkap dalam pengepungan. Bagaimana ini mungkin? Aku telah menggabungkan asal mula dunia bawah dengan perpaduan yin dan yang. Aku telah menyentuh ranah legendaris ranah Kaisar Dewa. Aku sekarang bisa disebut seorang Kaisar Dewa setengah langkah. Mengapa aku tidak bisa mengguncangnya? Kata Sage Agung Siu. Dia sangat terkejut. Asal-usul dunia bawah ini adalah kartu trufnya. Biasanya dia tidak akan memadukannya sama sekali, akan tetapi hanya memasukkannya ke dalam tubuhnya. Namun kali ini adalah satu-satunya momen ketika dia mengungkap secara terbuka di depan semua orang. Dan setelah menggabungkan asal mula dunia bawah, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan dia telah meledak dengan seluruh kekuatannya dengan bergabung bersama asal-usul dunia bawah dan menggunakan tinju penghancur Kaisar Dewa. Satu pukulan itu sudah cukup untuk melukai seorang Kaisar Agung Puncak secara serius. Dengan begitu banyak pukulan, bahkan
praktisi teratas tingkat kaisar puncak pun harus diledakkan olehnya. Akan tetapi niat membunuh Qin Chen ini benar-benar tidak bisa dikalahkan sedikit pun oleh serangannya, dan dunia sangkar gelap di depannya masih stabil. Kekuatan macam apa ini? Kata Sage Agung Siu. Dia menjadi sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa memahaminya sama sekali, dan dia hampir menjadi gila. Bunuh! Bunuh! Tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu memiliki kekuatan menusuk yang mengerikan dan ingin menghabisi ke arah tubuh Qin Chen di depannya. Karena dunia sungai hitam yang mematikan ini tidak dapat dihancurkan, maka seranglah tubuh pemilik aslinya. Hah, pergi, kata Qin Chen. Qin Chen tegak di langit, ekspresinya tidak berubah ketika dia melihat Sage Agung Siu datang untuk membunuhnya. Sosoknya tetap tidak bergerak, akan tetapi matanya menjadi dingin, dan sungai hitam niat membunuh di tubuhnya sekali lagi diaktifkan. Sungai hitam tak berujung bergulung seperti banjir yang meluap dan tsunami pecah dan menyerbu, seketika menenggelamkan Sage Agung Siu dalam sekejap dan mencegahnya. Sialan, sungai malam yang gelap, buka untukku, kata Sage Agung Siu. Dia meraung dan sungai hitam yang mengalir di tubuhnya juga seketika naik ke langit, menghantam sungai hitam niat membunuh milik Qin Chen dengan keras. Ledakan. Dua sungai hitam yang menakutkan itu bertabrakan dengan aura yang berbeda dari aturan jalan yang berbeda. Itu berputar dan terjerat. Tidak peduli seberapa kuat Sage Agung Siu menyerang, itu tidak bisa mendekati Qin Chen sedikit pun. Sebaliknya, itu malah diselimuti oleh sungai hitam mematikan yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Dan dia sepertinya terjebak dalam rawa, dengan sungai niat membunuh menyapu ke arah dirinya dari mana-mana. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen dan bahkan terus mundur meski dipukuli. Kurang ajar. Sage Agung Siu menggunakan tombak hitam di tangannya berulang kali untuk menembus kehampaan, akan tetapi sayang tidak berhasil. Sungai hitam yang mengamuk benar-benar menyelimuti dirinya seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Sage Agung Siu. Dia tidak percaya. Bagaimana bisa ada seorang kaisar agung yang begitu kuat? Dirinya sendiri baru saja menerobos ke ranah setengah langkah kaisar dewa, akan tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Ini hanyalah pemberontakan melawan langit. Apakah ini adalah metodemu? Kata Qin Chen. Dia memandang Sage Agung Siu dengan kekecewaan di matanya. Dengan terobosan setengah langkah kaisar dewa yang sama menuju kaisar dewa, Sage Agung Siu sebenarnya lebih lemah daripada kaisar Mingjang. Namun dia masih ingin menyakitinya. Berdengung. Seketika aura tak terlihat memenuhi udara dari tubuh Qin Chen, dan di bawah usahanya yang disengaja, diam-diam Qin Chen melepaskan jejak kekuatan dunia kacau yang dibentuk oleh lempengan batu giok pencipta dan bergabung ke dalam sungai panjang malam. Kemudian Qin Chen melihat ke arah Sage Agung Siu, mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan ke arah dadanya sebagai musuh dan meraihnya dengan keras. Kemudian berdengung, kekuatan penangkapan spasial yang kuat menyelimuti hati Sage Agung Siu. Itu, tubuh Sage Agung Siu nampak bergetar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat dia merasakan aura yang memancar dari Qin Chen. Oh, jadi begitu. Harta karun tertinggi tingkat kaisar dewa. Kamu memiliki harta karun setingkat kaisar dewa? Pada saat ini ada kilatan inspirasi di benak Sage Agung Siu dan dia tiba-tiba tercerahkan dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yah, anak ini jelas hanya berada di ranah kaisar agung. Mengapa dia bisa menampilkan dunia sangkar yang begitu menakutkan? Ternyata itu adalah karena harta karun tertinggi pasti. Yah, pasti ada harta karun tertinggi pada tubuh anak ini. Dan kemungkinan besar itu adalah harta karun tingkat kaisar dewa. Dan harta karun sungai gelap ini dibentuk oleh perpaduan harta karun tingkat kaisar dewa. Jadi, aku tidak bisa memecahkannya, bahkan dengan tingkat kultivasiku yang setengah langkah kaisar dewa. Kata Sage Agung Siu. Dia tidak bisa menahan napas. Dengan cepat ada kilatan cahaya di matanya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Qin Chen bisa menahan serangannya.
Jika aku bisa mendapatkan harta karun tingkat Kaisar Dewa dan menggabungkannya dengan sungai malam gelapku, maka aku, kata Sage Agung Siu. Dia menjadi gemetar di dalam hatinya. Ketika memikirkan ini, dia juga adalah seorang kultivator sungai kegelapan abadi. Dengan kultivasi Qinchen, dia bisa membentuk sangkar penjara hitam yang begitu menakutkan sebelumnya. Alasan kenapa dia selalu menyembunyikan asal-usul dunia bawahnya tujuannya adalah karena aku tidak berani mengungkapkan terlalu banyak asal-usul dunia bawah tingkat atas. Karena harta karun seperti itu akan memiliki beberapa kodaan, bahkan untuk seorang praktisi di tingkat Kaisar Dewa. Beraninya aku mengungkapkan dengan santai. Akan tetapi, jika aku bisa mendapatkan harta karun milik anak ini, maka dengan tingkat kultivasiku saat itu, maka apa yang aku tidak akan takut apapun. Memikirkan hal ini, Sage Agung Siu tiba-tiba melihat dengan cemas ke arah istana Tuan Kota. Pak Tua Mo Yun, tunggu apa lagi? Raungan gemuruh langsung bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan dari Sage Agung Siu, mata dari semua orang seketika menyusut dan mereka melihat ke arah rumah Tuan Kota.